Salam sinema, sahabat sinemalogi. Apa kabarnya kalian semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat, yes? Yang lagi banyak urusan, semoga cepat selesai. Dan yang lagi banyak kerjaan, semoga lekas kelar. Pokoknya jangan ditunda-tunda, kasihan buat orang-orang tercinta di sebelah kalian semua. Ntar kelamaan dianggurin, yang ada dia nyari kenyamanan yang lain gitu kan. Dan bicara soal kenyamanan, gak ada yang lebih nyaman selain hewan peliharaan sih. Apalagi kalau kita ngomongin soal anjing. Iya kan? Nah, karena kita udah nyentil soal anjing, kali ini Sinemalogi bakalan ngasih kalian rekomendasi film-film yang bertema tentang anjing. Oke? Jangan lupa subscribe channel Sinemalogi buat kalian semua agar bisa update dan gak ketinggalan informasi-informasi yang akan kita berikan buat kalian semua. Tentu saja kalau kalian ada film favorit lain di luar rekomendasi kami, kalian bisa tulis di kolom komen di bawah ini. Di sini. Film yang pertama yaitu Lady and the Tramp tahun rilis 1955. Jadi jangan dikira cuma manusia aja yang urusan percintaannya itu dihalang-halangin oleh yang namanya perbedaan kasta. Jadi di dunia hewan pun anjing itu juga ada ceritanya. Jadi di Lady and the Tramp ini lebih ngebahas tentang perbedaan kasta, cinta beda kasta. Aduh, gue jadi inget lagu apa gitu ya. Ada anjing ningrat, dia bernama Lady, yang hidupnya itu bergelimang harta, tinggal di lingkungan elit, dan semua kebutuhannya terpenuhi. Dan suatu ketika, Lady merasa ada yang berubah dengan ownernya, dengan majikannya. Ownernya aja kali ya, dengan ownernya. Ini ownernya ini berubah. Menurut teman-teman gengnya si Lady, bahwa perubahan itu tuh bisa jadi karena satu hal, yaitu adanya kelahiran bayi, kemunculan bayi. Dan di saat Lady gelisah, dia galau gitu kan, dia bertemu dengan yang namanya si Tramp ini, si anjing gembel, anjing gelandangan. Bertemulah mereka dan terjadilah dialog-dialog yang akhirnya membuat kegelisahan si Lady ini semakin nyata. Dan yang paling ditakutkan dari omongan si Tramp ini, bahwa ketika bayi udah lahir, si hewan peliharaan ini yang bakal didepak, diusir dari rumah. Itu sih yang ditakut-takuti. Tapi sumpah sih, kenapa ya kebanyakan film produksi Hollywood ya itu selalu menempatkan hewan kucing sebagai antagonis gitu. Kalian coba deh kalian lihat di film ini ya. Ntar kalian komen di bawah deh, apa sih yang menjadi sebab musabab kenapa kucing jadi villain, jadi penjahat? Komen di bawah. Di bawah. Kemudian ada film Hachiko Monogatari. Film Jepang tahun rilis 1987. Film yang berdasarkan kisah nyata dan benar-benar terjadi di Jepang. Bahkan sampai didirikan sebuah patung, sebuah monumen untuk mengenang bagaimana seekor Hachiko dengan kesetiaannya. Jadi ini semacam kayak disimbolkan sebagai bentuk kesetiaan. Nama anjing yang setia itu adalah Hachiko. Jenis asli Akita yang menggemaskan gitu. Jadi ceritanya tuh berawal dari Profesor Ueno yang sebenarnya dia udah nggak mau lagi ngerawat anjing. Dia udah kayak semacam trauma itu karena anjing yang dulunya tuh udah nggak ada, udah meninggal, udah mati gitu ya, meninggal. Dia kayak trauma atau apa gitu ya, maksudnya udahlah gue nggak mau urusan lagi sama anjing, sedih gitu. Nah ternyata ada salah satu muridnya itu yang ngasih ngasih anak anjing ke dia gitu kan. Dan dia sempat menolak sih, cuman karena bujukan dari anaknya si Profesor Ueno ini, akhirnya si anak anjing ini di anjing si Hachiko kecil ini diadop lah, dipelihara gitu. Dan Hachiko balita ini akhirnya memiliki keluarga baru. Dan kalau kalian nonton film ini dari awal, kalian akan benar-benar melihat bagaimana kedekatan seekor anjing dengan ownernya yang begitu deket banget. Jadi kemana kemana profesor pergi, dia nunggu di depan pintu stasiun gitu. Pokoknya sampailah pada akhir di cerita ini yang bakal bikin bendungan Karangkates jebol, alias kalian bakal nangis termewek. Jadi ingat film itu. Karena adegan paling pamungkas adalah scene yang itu gitu loh, scene yang siapin tisu sebanyak-banyak. Saya nggak bohong, siapin tisu. Berikutnya ada film Frankie Winnie rilis tahun 2012.
Jadi, Frankie Winnie adalah kisah seekor anjing yang udah mati namun dihidupkan kembali. Dan Frankie Winnie ini sengaja mencolek secara parodik dari film terdahulunya yaitu Frankenstein. Suatu ketika Sparky, nama anjing itu, mengalami kecelakaan dan mati. Dan si bocah pemiliknya yang bernama Victor, dia merasa kayak nggak bisa nerima kalau hewan kesayangannya, anjing kesayangannya ini mati begitu aja gitu kan. Dia masih belum bisa nerima. Dan dengan dibantu ilmu pengetahuan, si Victor berupaya untuk bisa menghidupkan kembali si hewan peliharaannya yang udah menjadi mayat ini. Dan rentetan kejadian yang lucu, mengharukan, itu bakal tersaji di sepanjang film ini. Frankenweenie ini sebenarnya bukan film orisinil, tapi sebenarnya juga film ini dibikin oleh sutradara yang sama dengan film yang pendahulunya yang sekitar 30 menitan live action. Awalnya sih sebenarnya karena kekurangan budget aja, akhirnya si sutradara ini dia bikin yang versi live action, dan itu pun juga nggak panjang, sekitar 30 menitan. Dan hingga akhirnya Tim Burton bekerja sama dengan Disney untuk memproduksi animasi stop motion hitam putih. Jadi versi Frankenweenie yang lebih panjang. Dan hasilnya kalau menurut saya sih memuaskan ya, dan kalian harus nonton. Keempat, kita ada film A Dog's Journey, tahun rilis 2019. Yang adalah ternyata film sequel yang diadaptasi dari novel berjudul sama karangan W. Bruce Cameron yang sebelumnya sudah ada film A Dog's Purpose 2017. Kita bakal dibawa ke dalam sebuah pemahaman yang mungkin baru bagi kita ya. Kalau jiwa-jiwa anjing itu lebih cepat terlahir kembali ke dunia untuk bisa berjumpa dengan owner yang sebelumnya. Jadi semacam reinkarnasi kali ya. Sehingga tidak heran film ini akan menyuguhkan beberapa adegan yang bisa menguras air mata. Sosok sentral dari film ini adalah si Belly, nama si anjing ini yang lucu, menggemaskan, imut kayak gue. Hingga pada suatu ketika, setelah melewati peristiwa demi peristiwa, Bailey menjalani transformasi reinkarnasi, tapi tetap sebagai seekor anjing, namun dengan kemasan yang baru. Nah, yang menjadi plot di film ini adalah bagaimana bisakah si Bailey ini mempertahankan hubungan astralnya dengan owner yang sebelumnya. Pokoknya menyaksikan petualangan si Bailey ini gak ada ruginya sama sekali, dan kalian harus nonton. Dan film yang terakhir kita ada Call of the Wild, tahun rilis 2020. Call of the Wild sejatinya adalah film remake dengan judul yang sama, dan yang berbeda kali ini untuk di film yang produksi 2020. Nah, sosok ekornya si Buck ini dia bukan anjing asli tapi dibantu dengan CGI. Namun melihat film yang dibintangi Harrison Ford ini, mau CGI atau enggak, itu udah nggak penting lagi, karena sosok ekor Buck ini dia udah menyatu dengan si Thornton, nama karakter yang diperankan oleh Harrison Ford. Sebelumnya dikisahkan bahwa si Buck ini udah mengalami berbagai perpindahan owner, perpindahan pemilik, dari yang tukang surat, kemudian orang yang jahat, orang yang bukan penyayang hewan, dan akhirnya dia jatuh ke pelukan si Thornton. Kalau ditilik lebih jauh, petualangan si Buck ini cukup memilukan ya. Bahkan untuk anjing-anjing yang lainnya juga biasanya mengalami perpindahan owner, itu kayak untung-untungan. Kalau dapat owner yang baik ya baik, kalau enggak ya kasihan gitu. Jadi kedekatan Thornton dengan Buck ini membuahkan sebuah petualangan yang cukup mengharukan. Jadi ini bukan cerita tentang owner dengan peliharaannya ya, tapi sudah kayak menjadi partner hidup. Kalian harus nonton film ini. Yang penggemar Harrison Ford, yang penyayang binatang, pencinta anjing, yang mengaku duta kesetiaan, harus nonton. Oke, sahabat Sinemalogi, sudah 5 film kita rekomendasikan buat kalian semua. Tinggal dipilih dan ditonton semuanya. Silahkan follow Instagram, Twitter Sinemalogi, dan juga mampir di blognya Sinemalogi. Dan gak lupa juga mengingatkan buat kalian semua untuk like, comment, and share. Dan untuk di YouTube-nya jangan lupa untuk aktifkan lonceng biar kelinting-kelinting dan kalian bisa lihat video baru kami. Manusia memang bukan anjing, tapi gak ada salahnya kalau kita belajar bersetia dari anjing. Bye-bye.